tell me about the episode waktu kamu akhirnya memutuskan tinggal di Bali. Aku berpikir dari zaman menikah itu, wah ini pasti ketemu babang bule pindah ke Bali. Waktu itu kan memang kamu udah sering ada di Bali juga. Ternyata barusan ini aku tahu, enggak Sof, aku tuh pindah Bali justru anak ketiga. Enggak, Sof, aku tuh pindah Bali justru anak ketiga ya. Iya, anak pertama Ayana itu masih lahirnya di Australia tapi kita tinggal di Jakarta. Byron udah mulai ngerengek tuh, maksudnya udah di Bali aja deh melahirkan. Yang rengek kamu apa? Aku bilang it's so nice to like nggak ngeliat macet Jakarta. Dulu aku tinggal di Bangka kan, tahu sendiri macetnya kayak apa. Terus akhirnya melahirkan Byron di sini, lumayan tuh kita 3 bulan, sebulan sebelum melahirkan, sebulan 2 bulan setelahnya. I thought you were actually living here, belum ya? Belum, nyewa rumah doang. Akhirnya pas balik ke sini gue bilang, kok mahal di tiket, terus udah gitu kan waktu itu kan bawa neni lah, bawa my mom sometimes gitu kalau ke Bali. Terus tiba-tiba rent di Jakarta dinaikin, Bu. 2 kali lipat. Suami gue langsung, terus udah gitu itu kita nginep di tinggalnya di townhouse kan, ada 4 rumah gitu. Ngobrol sama tetangga, gue tanya, kalian tuh bayar segini juga nggak sih? Enggak, tetap. Kalian aja diketok. Iya, gue tanya dong sama landlordnya, kenapa? Oh iya kan situ artis, terserah gue mau ngasih harga berapa. Serius? Iya, terus gue bilang, kita paling setia loh, 4 tahun gak pindah-pindah, lu malah naikin terus harganya. Justru kan mestinya sama yang loyal, justru lu mestinya harganya samain lah, whatever. Terus setelah mikir-mikir, wah ini mendingan beli rumah sendiri. Iya. Akhirnya pindah ke Bali beli rumah. Tahun? At least milik kita, bukan milik orang. Tahun berapa itu? 2015. 15 ya, berarti oh ya mirip-mirip lah ya, aku 2016 masuk sini, berarti aku kamu dari sedikit sebelumnya 2015. Oke. Jadi akhirnya pindah ke sini, lalu you left everything di Jakarta, jadi you're bisa sambil mothering, sambil modeling itu juga udah off, udah benar-benar. Sebenarnya sih masih bolak-balik tuh, kan syuting FTV. Jadi kalau ke Jakarta tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, weekend di Bali gitu. Tapi lama-lama aku bilang, aduh kasihan ya anak-anakku. Kecuali kalau mereka datang ke sini, terus akhirnya kita sempet tuh bikin acara Mamaku Hits, terus traveling with your kids, banyaklah acara-acara yang ibu sama anak-anak. Itu aku lumayan senang, syuting di Bali, kita paragliding sama anak-anak dari kecil-kecil, udah mengajak anak syuting lah, jalan-jalan di sekitar Bali. Itu aku masih suka. Terus lama-lama aku bilang, aduh di Bali tuh kalau nggak ada, kalau cuman gini-gini doang, udah biasa kerja kan dari umur 15, aku bilang aduh nggak bisa nih. Untungnya Fabiola, ayolah babe kita let's do something again, gue bilang gitu. Iya ya, akhirnya kita buka lagi tuh di mall, waktu itu sempet di Seminyak Village. Sempet aku lihat ya. Iya itu 2018, jadi berapa tahun tuh? Sebelum pindah ke shop yang sekarang di Peti Tengah ya? Iya, 2018 sempet di Seminyak Village. Ya udah balik lagi tuh, enak lagi tuh, mulai punya bisnis lagi. Harus ada bisnis, nggak bisa di Bali tuh nggak. Iya sih. Nggak ngapa-ngapain kita nggak. Kebetulan memang kita juga tukang kreasi sih ya, jadi happy aja kesuruh urek gitu ya. Iya, itu akhirnya ya udah punya flirt lagi. Nah terus akhirnya pandemi kan, baru punya toko pandemik. Wah. Itu gila sih. Siapa yang mau beli baju? Iya, saya mau pakai kemana juga ya kan? Nggak ada eventnya. Mau bikin party juga nggak ada yang datang pada saat itu kan, nggak bisa. Terus akhirnya kita suka pergi ke Nusa Ceningan tuh. Pergi ke Nusa, suamiku ngeliat tanah, ini kok bagus banget tanahnya. Oh ini tanahnya teman ternyata, dia pengen bikin beach club. Ya udah kita join, partner up, kita bikin namanya Suku Beach di Ceningan. Everyone was like, ngapain bikin di Ceningan, nggak akan ada yang mau datang. Bang, biarin lah, bilang gitu. It's such a beautiful place, overlooking the sunset. Orang bisa surfing di depannya.
Terus ombaknya tuh di tengah-tengah, jadi yang di bagian pantainya tuh ombaknya kecil, bisa buat anak-anak kecil berenang, like collect shells, like really living Bali banget, yang simple life Bali gitu. Sekelilingnya masih cuma ada warung-warung doang. Terus like pelan-pelan kita bangun, sekarang baru buka dari kemarin 2023. Baru ya? Almost a year ya. Juli kemarin kita buka. Put it in your bucket list. Kita harus Please, datang ke Suku Beach Club di Nusa Ceningan. Kalau mau main kabarin. Nah, sampingnya Suku itu kita juga lagi bangun rumah. Ya mungkin eventually akan jadi resort, 7 bedroom villa. Tinggal walking distance to the beach club. Jadi, so is Bali now? Okay, wait. KTP masih Senen apa udah balik? Bali dong. Oh ya, Badung ya. Badung. Iya, Badung. Iya dong. Udah pindah sini udah. Bener. Ke Jakarta bener-bener kalau nggak urusan kerjaan atau nggak kangen temen sama keluarga. Aku my sisters to live there. Iya. Jadi. So Bali is now home. Bali dan Byron Bay atau Bali? Oh ya, ada juga Byron Bay. Iya. Karena mertua ya? Suamiku besar di sana, terus mertua juga masih tinggal di sana. We also have like a resort di sana, 9 bedroom yang kita sewa-sewain Airbnb. Oh, jadi keluarganya juga emang udah begitu ya, yang pemikirannya adalah liburan, kita bikinlah bisnis resort kecil-kecilan gitu ya? Iya, so kayak gitu. Jadi terus makin kesini makin pergi ke Sumbawa, like it's nice depan pantai. I think eventually mungkin will be in that business, insyaallah. Kebelakangnya itu in the future yaudahlah hospitality business lah. Iya. At the end. Pertanda buat teman-teman yang sekarang berpikir, iya nih Mbak, aku senengnya traveling aja ngabis-ngabisin uang. Hey, pikirkan caranya supaya bisa dimonetize ya. Bener. Seperti keluarganya Indah dan Babang Justin ini. Ya insyaallah mudah-mudahan bisa. Nggak tahu kalau kita emang beach bum banget. Nyarinya pantai aja. Pasti ya? Ini orang-orang juga kalau misalnya ngeliat IG aku, ya Allah Mbak, udah tinggalnya di Bali, kalau liburan cari pantai lagi. Iya. Terakhir ke Costa Rica, itu tropical juga. Costa Rica ya ampun, kerenan Bali sih sebenarnya. Iya, sebenarnya. Keren aja gitu Costa Rica. Dan kebetulan karena kita lagi traveling ke Kanada, suamiku adiknya tinggal di sana, terus kata Justin tetap nyari di mana yang dekat-dekat Kanada yang dingin, yang nggak dingin. Akhirnya kita ke Costa Rica. Kanada dingin banget. Iya, makanya lah ke Ceningan. Ceningan is only 40 minutes by boat. Iya. Kalau naik public ferry, terus sampai ada juga boat yang cepet banget, cuma 15 menit juga. Naik dari mana yang 15 dari menit? Sanur. Tetap dari Sanur. Okay. And then you're in an island. Kayak kita dulu kalau Jakarta ke Pulau Seribu gitu. Iya. Itu udah andalan dulu ya. Pulau Macan lah, Pulau apa lah itu. Ini Bali ada Nusa Ceningan, Nusa Penida, and Nusa Lembongan. Kebetulan aku dulu pas pandemik sempat jadi duta pariwisata Klungkung Tourism Board. Iya. Jadi di promosiin daerah Klungkung situ. Nah, ini 3 nusa ini termasuk di situ. Di dalam situ. Orang kalau melihat social mediamu, of course yang kita taruh tentunya all the happy memories. Adalah mungkin sedikit-sedikit yang agak nggak enak kita taruh, tapi kan nggak semua harus kita kasih tahu ke dunia kan. Nggak mungkin lagi matanya cuma segaris gitu di foto ya. Iya kan. Namun sebenarnya last year if I'm not mistaken, ada satu kejadian di mana di Instagrammu kan kamu tulis happy millionaire. Intinya you're just happy soul, happy person ya. Everything you make it easy supaya nggak banyak beban. Happiness is my currency. Your currency, okay. Nah, ada satu kejadian yang sempat membuat seorang Indah Kalalo down banget waktu Justin tabrakan. Motor apa mobil waktu itu? Motor. Oke. Motor itu. And then sorry, aku langsung hilang happy-nya. Iya. It was a not happy mama. Iya. Aku inget banget itu. Jadi sempet hilang, and then I heard from friends juga, Indah lagi drop banget tuh karena si Justin. And then I also had like beberapa WhatsApp, kita doain ya Justin biar sembuh. I had that like kita doain Justin gitu ya. Tapi waktu itu aku ingat juga kamu tuh sempet ada satu kayak
travel, I don't know, bikin vlog ya. family gitu-gitu, and then Pengennya kayak gone. bucket list family gitu kan. Bucket list family. Pengennya yang kita bilangnya the Warner Wanderer, karena Yeah. kita benar-benar senang wandering around kemana-mana ke seluruh dunia. Sempat ke Afrika, ke Oman, kita sempat jadi apa namanya, the face of Alila Yeah. hotel. Jadi kita ngiklanin Alila Oman, Alila Uluwatu, Alila India, Fort Bishanggar. Yeah. Wow, Jadi yeah. itu kita emang lagi arahnya ke situ, traveling family. And then suddenly everything stop waktu itu terjadi until today kayaknya enggak. Iya, until today. Travelingnya masih kan? Travelingnya it's non-stop, masih Tapi gila. vloggingnya Tapi yang kalian vloggingnya stop. aku stop karena at that time, you know, like apa namanya, apa ya? It was just really sad moment for us, you know, like I'm thinking like, aduh. Dan pada saat aku lagi sedih gitu, I thought the people yang supportive of me ternyata enggak supportive gitu loh. Wah, sempat ada yang beberapa media yang memberitakan kalau Justin itu udah lewat. Orang itu fotonya aku lagi megang mamaku lagi nangis di kuburan. Oh, foto yang zaman dulu mama waktu mama 2016 berpulang. meninggal, Oke. kan. Aku kan pegang foto mama nangis gitu. Fotonya mama ditukar fotonya Justin loh. Kok jahat banget sih? That's crazy. Terus I'm like, wow, gue bilang gitu, wow. And then I'm thinking like, wow, this is quite harsh ya, gue bilang gitu. Terus udah gitu, apa namanya? Aku sampai nggak enak sendiri apa mungkin gue orang mikir oh enak banget ya jadi indah kalalo. Kalau di Muslim tuh namanya ain. Ain itu yang istilahnya yang enaknya jadi indah kalalo. Sebenarnya mereka nggak iri, tapi it's an energy yang bikin orang iri. Ngerti nggak? Iya, iya. Jadi mungkin orang like Envious yang padahal I'm not, maksudku bukan trying to be flexing gitu loh. Yeah. I'm just trying to look, lu tuh punya anak bukan berarti lo nggak bisa kemana-mana. You can still do it, you know, like punya anak bukan berarti your world is over, you know, your journey just begin. Tadinya aku pengen nyeritain itu tentang kesibukan kita, kehebohan kita pas traveling, tapi mungkin ada orang juga yang iri. Terus I'm thinking like, aduh, maybe I shouldn't share as much. Takut orang ngiri, maksudnya bukan gimana ya? Nggak tahu deh, pokoknya pada saat Nggak mau buka celah. I'm like, yeah. Kamu nggak mau buka celah. Until I'm like, maybe I shouldn't do this anymore, you know, like berhenti deh tuh YouTube-nya. Aduh, maybe no. Yeah. I still want to appreciate privacy of our family. Terus udah gitu jaga perasaan orang juga gitu. Terus like that, and that's not me. I'm not a flexing kind of person. Like I don't like to brag about my happiness, you know, like kadang orang yang susah ngeliat Iya. hidup kita kan juga gimana ya? Iya sih. Ya kan? Padahal nggak ada niat itu, namun diterimanya seperti itu. Jadi aku bilang udahlah, hidup simple aja lah, santai-santai aja. Like this is me, this is more me. I motorbike. Tadi pakai baju ini, by the way turun dari motor jangan sedih ya. Sampai sini sisiran baju dulu. boleh kayak lady tapi tetap naik Gojek. Iya. Gitu terus maksudnya I don't know, Bali teaches me so many things, you know, like I just want to appreciate the moment. I want to appreciate life. I want to nikmatin hidup sama keluarga. Pengen hidup happy aja, sederhana sama keluarga. Nggak perlu di Gembar-gemborin. gembar-gemborin Yeah. kayak gitu. I'm not trying to be Yeah. Kardashian family. Iya. Gitu yang kayak gitu. Tapi ya I don't know, like aku mikir it's not jalanku, bukan kayak gitu. Iya. Nah, I wanna do something yang educative. Itu cooking show baru-baru ini. Nah, itu aku mau, itu cooking at 40. Itu apa tuh? Itu mau dikembangin nggak tuh? Kagak bisa masak ya kan, umur 40 malu-malu dari kecil punya mbak. Tapi kemarin masak itu resep kari kepitingnya kari Mami kepiting Rose. Mami Rose. Jadi ya itu belajar resep dari pembantu di rumah. Terus I'm thinking like, aduh kayaknya seru juga nih ya belajar masak sama orang, karena everybody must have their own specialty. Jadi mungkin itu akan yang aku bilang, udahlah ini aja deh kayaknya cooking more educative, you know like my husband dari pertambangan ini kagak demen dia disorot-sorot. Yeah. Gitu. Terus kalau anak-anakku lumayan, mami
foto. Iya, Video. Anak-anakku masih ada. Adalah yang kayak jiwa gitunya, itunya. gitu. Jadi ya udahlah, mendingan kita yang milih ya, kita yang Iya. sortir what you wanna share to the world Iya. and what you like or what not, you know. Last but not least, kamu sempat share waktu itu dan itu heartfelt banget sih buat aku karena pada saat itu aku juga lagi rawat ibuku yang udah menua juga pada saat itu. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Banget sih buat aku karena pada saat itu aku juga lagi rawat ibuku yang udah menua juga pada saat itu. Kan sempat sakit tuh nyokap gue dulu diabetes, terus gue bawa ke sini terus setahun, and then you know like I really memang ada obat dokter, ada suplemen, ada episodenya sendiri guys, nanti dicari aja. And then ya puji Tuhan alhamdulillah dia reversed, jadi dia bisa nggak diabetes lagi, jadi dinyatakan oleh dokter kalau dia tidak butuh lagi. Oke, I'm gonna watch that. Jadi apa tuh judulnya? Detox yang mana nih? Yang Opung Mami. Opung Mami. Ini kan ada Mami Rose, ini Opung Because Mami. I'm all about reversing diabetes. My mom, my father, my dad, my sister, kakakku umur 52 meninggal. Oh. My dad 54. My mom 62, jalan 63. And they're all diabetes. So now that's why I don't eat any sweet, I don't eat sugar, nggak makan dessert. I'm like all about yang sebaliknya karena I just don't want to end up like that. Yeah. And then so I'm really interested how you reverse that. Iya, well selain supplements and everything juga and waktu itu awal-awalnya harus dengan obat dokter. Kalau mamaku waktu itu udah sampai ini kena syaraf, jadi udah teriak-teriak kalau malam-malam kesakitan katanya neuropati. Jadi kayak syarafnya kayak ditusuk-tusuk pakai beling dari dalam kata dia rasanya. Really? Sampai gitu-gitu. Itu Iya. diabetes ya? Iya, kan dia bisa kemana-mana kan jahatnya diabetes itu. Caranya gimana reverse? Nanti aku nonton Nanti sendiri ya, nanti. Nanti ya. Iya. Kamu nonton sendiri. Iya, jadi sekarang Okay. my mom udah kayak naik tangga juga udah bisa, dan sekarang we have her go on check-ups lah every now and then. HbA1c-nya harus within range gitu ya. Supaya berarti bakat mami ke diabetes ini lagi terjaga kan, intinya kan pola hidup dan pola stres sebenarnya. Itu juga pola stres dan pola tidur. But I remembered you sharing waktu itu, Mami Rose, aku ingat kamu waktu itu harus ke Jakarta, di rumah sakit berhari-hari with your sisters, sampai akhirnya Mami Rose harus berpulang. Walaupun kamu adalah si anak yang dulu dari ceritamu ya, aku mau ke Ibiza ya 10 hari jadi 3 bulan, nggak boleh modeling, kamu modeling, bandel gitu ya, pokoknya rebel, anak terakhir tuh biasanya paling rebel. Nah, kamu cong nggak dulu sama Mami atau justru enggak? Cong, lumayan cong. Karena mama lumayan keras, tapi nggak pernah ngelarang juga, gimana ya? I think now maybe I'm a mother too. I kind of finally get what she meant. You know, like now I know. Dulu mama pelit, nggak pernah ngasih duit, kesel banget. Teman-temanku tuh bisa nonton di mall lah, udah bisa ke PIM, udah kesana kesini. My mom nggak ada. Ini kamu uang cuma buat beli bensin. Tapi she gave me car buat kamu berangkat ke sekolah. Oke. You know, like she really give me what I need, not what I want. You know, and then now I get it. You know, like she always said, belajar is nomor 1. Tapi in a way jadi pengen aku fighting, Mom, look, I can work, I can make my own money, I can pay for my own school. You know, jadi terus, and then my mom have 5 kids by herself. My dad died so early kan. Jadi I'm like, wow, you know, like that's the woman I want to be, you know. Like so she's very inspiring, and then you know, walaupun gimana mama itu memang nomor 1. Anak dengarkanlah. Ada beberapa hal yang ketika kita sudah jadi istri dan ibu, bahkan kita nggak bisa sampaikan ke orang, tapi kita terkoyak gitu ya, antara being this good wife or this good mom, tapi also
Be maintaining, iya, nggak kehilangan our Jati diri. our minus gitu Iya, lah ya, iya, your iya. you-ness gitu. Dan sempet nggak waktu itu sebelum si Mami Rose berpulang, did you like get to like have a restoration time, sempet ngobrol hati ke hati? Cause I kind of remember waktu bokap gue itu, gue dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melakukan itu, and until today that changed my heart gitu. What about you? Did you have that time tuh, kan tadinya Jong? Iya. Oh iya, mama kan mama pergi. My mom left my dad when I was 9. Oke. Nggak cerai tapi pergi aja. Sana lagi urus anak 5. And my mom beli rumah di Cinere sendiri, living by herself. Tapi uang jalan karena dia kerja kan. Jadi Mama kerja. Jadi kita tetap di support sama mama. Tapi ya kita tinggalnya sama papa 5-5-nya. Oh, oke. Bisa. It's like that nggak ngerti lah, anak umur 9 tahun ditinggal emaknya kan, nggak tahu kemana mamanya. Kenapa? Kenapa mama pergi gitu kan, pasti gini. Why? Now I get it, you know, like now I get it. Tapi we never had that talk. But now I get it. Now I understand why my mom is like that. She had to go. She had to maintain her career to support us. Untung my mom left. My dad doesn't want my mom to work basically. Oke. Mau mama stay at home, my mom enggak. Gua anak 5 gimana caranya, suami udah gitu, dan my father juga ternyata, you know, like ya pokoknya Had his own episode lah ya. his own episode, something like that. So yeah, luckily, you know, but I now understand every struggle that my mom did. I understand. And then, you know, like aku dari umur 20 tahun, my mom finally moved back with me. Oke. Papa udah meninggal, mama masih nggak balik tinggal sama kita, masih Oke. tinggal sendirian tuh. Akhirnya aku terus kerja. Begitu aku udah mateng, aku bisa nyari duit. Mom, come live with me. Yuk tinggal bareng lagi sama. So Then you got the restoration in a sense, no? Iya. That's tapi nggak dengan kata-kata, nggak ngobrol kayak gini, tapi dengan action. Like we spend time a lot together, and then, you know, like my mom yang, tau kan ibu-ibu Indonesia tuh kadang yang, kalau sekarang kan kita sama anak kita, I love you, I miss you, you know, like kiss in the lips, kiss in the cheek, you know, hug and very warm. Kalau mama tuh, Mom, I miss you. Kan mama Indonesia kan dulu yang kolot ya, yang zaman baby dulu. boomers. Iya, ya kan, gitu. Terus ya kalau misalnya dipeluk tuh yang gini aja. Kaku ya. Gitu. Perempuan bekerja kaku Sampai gitu ya. akhirnya we're like, I miss you, Mom. I love you. Jawab. Dia belaga gila aja. Iya, I love you too. I miss you. Kapan pulang? You know, like, so yeah, I'm in a sense, yeah, maybe that Cinta that's it. melembutkan segalanya nggak sih? Iya. Tapi, you know, like, I think everything takes time, you know, and needs understanding. You know, like, I learned a lot that I don't want to be like that with my kids. I want to share everything. I want to be open, cerita semuanya ada apa. You know, jangan keep it to Dipendam. yourself. Iya, kalau zaman ibu-ibu jangan oh mama, oh papa nulisnya di Majalah diary. Kartini. Iya kan? Iya. Oh mama, oh papa. Kita hidupku kirim tuh. menderita. Iya. Gitu kan? Aku perempuan pernah nemuin berusia diary 20. ibuku. Oh, nangis gitu. I'm like, oh my god. You know, like, Right. women dulu kan di silence. Iya, di silence. Now they're very open. Iya. And I have 2 daughters. I hope they can speak out. Even my son, you know, it's okay to cry. It's okay to talk. It's so like jangan pendam, mau nangis silahkan, mau marah silahkan. You know, like voice it out. So, Meregulasi emosi itu adalah sesuatu yang harus kita iya, kasih tahu ke anak-anak ya. jangan pendam. Iya. Aku dulu awal-awal kayak gitu, tapi now I know, like, come on, why you crying? Why you this? Cerita. Hopefully ya, we wanna become a better version of our parents. Ya. Bener nggak? Iya dong. A better generation for our children, gitu. And then break the karma, Cycle. break the cycle.
Karena kalau aku hidup itu berputar, roda hidup berputar, tapi you can choose. I don't want stagnant, berputar gini doang. Saya maunya spiral up. Amit-amit jangan sampai spiral down. That's how I want hidup berputar. Kalau bisa spiraling up. Hidup berputar guys. Kadang di atas, kadang di Canggu. Kadang di Ubud, kadang di Uluwatu. Okay, I have one more to ask of you. Ya. Mungkin kameranya ke sini aja. Ya. Indah, ada sesuatu nggak sih yang kamu mau bagikan pesan ke katakanlah wanita-wanita muda saat ini yang mungkin karirnya juga mirip-mirip kamu, terus tapi mau nikah atau enggak atau apa, nanti my life will get stuck. Do you have anything to say to the younger women? Katakanlah Indah Kalalo umur 20-an. If I can say something to the Indah Kalalo umur 20-an. And all the rest yang mewakili saat ini. All the rest. Aku ingat kalau ini petua dari Mami Rose. Mami Rose itu selalu bilang, "Nak, jangan pernah berhenti berkarya. Bekerja, berbuat baik." Dia bilang gitu. Nah, Mama bilang gitu. Nah, enak punya suami orang kaya, Mang, gak usah ngapa-ngapain, Mang. Enggak, dia bilang gitu. Enggak boleh nerima hadiah dari orang yang bukan seorang yang dekat dari kamu. Kalau itu bukan ulang tahun kamu atau enggak whatever, Christmas or whatever, emang kamu harus dapat hadiah, dan atau enggak kamu emang bekerja keras untuk mendapatkan hadiah itu, gitu. Apa sih mah gitu? Karena hidup itu nggak cuma instan pada saat itu doang. Everything has a process and you have to trust the process. Nah, generasi yang sekarang nih yang paling parah karena they think everything is instant. You know, you want this, oh scroll ini dapat ini, scroll ini dapat ini. Oh, gak enak ya dari dia bisa kaya raya, punya orang kan flexing mobil, punya ini, punya itu, punya itu. Tapi don't forget, life is a process. Enjoy the process. That's the journey. That's the one that you have to really think about. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau hidup kamu lagi susah, jangan pernah menyerah. Tetap berbuat baik dan tetap berkarya. Udah itu aja. Kalau hasilnya belum sekarang, insya Allah nih, lihat. Rezeki anak Senin. Alhamdulillah. Iya. Bersyukur ya. Indah Kalalo, thank you very much. Sebelum kita tutup episode ini, ada oleh-oleh. Ini adalah buku aku yang ketiga. Aduh, udah diundang dikasih hadiah lagi. Terima kasih untuk waktumu. Thank you so much. Bener banget. Thank you for having me. Thank you so much for sharing your happiness. Walaupun hidup itu nggak selalu mulus-mulus aja, but thank you for choosing to be you. Selalu hadir menjadi diri sendiri dan malah berbagi energi yang ini masih ada nih energi senangnya aku mau bagi gitu. Makasih ya, udah selalu berbagi ya. Thank you so much. Thank you. Guys, kita hari ini belajar dari anak Senin Goes to Kuningan. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye-bye. Sampai jumpa. Thank you. Senin. Turun.